leluhur, bapak leluhur Israel. Siapa dia? Abraham dan keturunannya. Itu rupanya dari Mesopotamia cari daerah baru di wilayah Israel di situ. Lalu dipanggil Allah, gitu kan? Dipanggil Allah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham. Itu sebetulnya periode pertama yang sangat penting. Nah, lalu dijanjikan apa? Dijanjikan bangsa besar, itu kan? Bangsa besar kan mempunyai keturunan beranak pinak. Lalu dijanjikan tanah. Nah, ketika dijanjikan tanah ini nanti pada zaman Yosua gitu. Lalu kira-kira tahun 1500 sampai 1250 Mesir jadi bangsa yang kuat. Keturunan Abraham rupanya diangkut ke Mesir. Lalu di Mesir di situ ketika saat itu Mesir menjadi kuat, maka Abraham jadi budak di Mesir. Maka Tuhan memanggil keluar, bukan? Di situ itulah peristiwa keluaran dari Mesir dengan bukti nyata periode yang kedua. Lalu kira-kira 1200 sebelum Masehi, kekuasaan Mesir itu melemah. Maka banyak suku-suku yang kemudian masuk Israel, mengalahkan suku-suku aslinya, berperang di situ untuk mendapatkan tanah. Maka Yosua itu tampil di situ. Yosua dengan nanti 12 suku, lalu ada hakim-hakim sampai raja-raja. Jadi dari 10 peristiwa, 10 periode penting tentang Israel, 3 ini yang menurut saya nanti inti saripatinya ada di sana gitu. Nah, itu kerangka teori untuk membuka. Mari kita lanjutkan dulu Pak Jarwo. Berikutnya secara singkat periode keempat itu. Nah, setelah menetap di sana, rupanya cengkraman kekuasaan bangsa Filistin yang ada di bawahnya Israel itu menjadi bangsa yang berkuasa dan kuat. Bagaimana dengan umat perjanjian Allah? Ternyata tidak ada satu kekuatan pada zaman hakim-hakim yang mampu membendung kekuatan dari Filistin ini. Samuel kemudian menunjuk Daud menjadi raja sehingga dapat menyusun tentara zaman kerajaan untuk mengalahkan Filistin. Lalu kerajaannya itu luas sepanjang bulan Sabit. Lalu Salomo meneruskan dengan membangun bait Allah. Nah, cengkeraman kekuasaan bangsa Filistin ini dengan 3 raja Israel, Saul, Daud, Salomo, lalu ada raja-raja, nabi-nabi, dan imam-imam ada di sana. Itu periode yang keempat. Nah, periode kelima, balada 2 kerajaan setelah Salomo mati itu kalau dilihat. Tahunnya ada di situ 922 sampai 802, kerajaan Israel pecah jadi 2 itu. Di antara Mesir dan Asyur ada Aram atau Syria jadi bangsa yang kuat. Maka kita lihat kerajaan selatan itu Yehuda masih kokoh diperintah oleh dinasti Daud. Yang utara gimana? Yang utara di situ silih berganti rajanya. Ada yang revolusi menumbangkan, ada yang ganti di situ, diganti keturunannya. Itulah Israel utara dan selatan. Balada 2 kerajaan. Periode 6, kedikdayaan Asyur di situ. Israel utara lenyap itu, cambuk murka Tuhan. Periode ke-7, kedikdayaan Babilonia diangkut ke pembuangan. Lalu umat Israel di situ dikenal dengan nyanyian Tuhan di negeri asing. Lalu setelah itu zaman Persia, pembangunan kembali Yehuda di situ dengan Esra dan Nehemianya. Lalu setelah itu muncul lagi kemudian Yunani berkuasa dengan Alexander Agung. Dan disitulah kitab-kitab apokrif muncul gitu ya, perjuangan Makabe di situ. Nah, lalu baru kekaisaran Romawi Yesus lahir dari 10. Kita ringkas. Yang paling pokok untuk kita ngomong hari ini adalah 3 tadi. Jadi periodenya Abraham, periodenya Musa, dan periodenya Yosua. Mengapa? Nah, saya mau menggambarkan ini dari identitas baru. Abraham dipanggil untuk apa? Ikut Allah, percaya kepada Allah. Punya identitas baru. Kok ternyata berkembang?
bukan hanya menjadi keluarga, tapi menjadi klan, lalu di Mesir tumbuh menjadi sebuah bangsa. Janjinya apa? Hanya dengan 2 janji. Janji keturunan. Bangsa besar. Dari mana? Abraham, Iskak, Yakub, 12 anak sampai ke Mesir. Janji tanah perjanjian hari ini. Lalu Allah memperkenalkan sebagai akulah Allah Abraham. Allah yang berbeda dengan Allah yang dipuja oleh keluarga Abraham di Haran. Allah yang hidup itu. Lalu yang menarik, berangkat ke Mesir ketika Yusuf sebagai penguasa, di situ Keluaran 1 ayat 15 hanya 70 jiwa. Lalu tumbuh jadi klan, lalu tumbuh lagi menjadi sebuah bangsa etnositas itu. Dan itulah perkembangan yang luar biasa. Lanjut slide-nya. Nah, dari etnositas bangsa rupanya tumbuh religiositas itu. Religiositas yang seperti apa? Percaya kepada Allah. Allah yang seperti apa itu? Allah yang membebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu Allah yang memelihara umat 40 tahun di padang gurun. Puncaknya Allah yang melalui Yosua memberikan tanah yang dijanjikan. Dijanjikan kapan? Sejak Abraham. Nah, terus sampai sekarang. Lalu semua peristiwa itu ketika mereka sudah jadi sebuah bangsa, etnositas itu, lalu mereka melihat ke belakang. Oh, ternyata ada tindakan-tindakan besar Allah yang mereka ingat, mereka sadari, dan mereka tuliskan dalam nyanyian dan cerita-cerita heroik, khususnya tentang jatuhnya Yeriko. Nah, mengalahkan kota Ai. Itulah kitab sejarah. Lalu ada tokoh Yosua, 12 hakim-hakim, kitab Samuel, memperlengkapi cerita kemenangan, sampai benteng tembok Kanaan yang terbesar dihancurkan di Lakis, lalu 1220 di Megiddo, Yerusalem, Geser, sampai kejayaan pemerintahan Raja Daud tahun 1000 sebelum Masehi. Itu yang menarik gitu. Nah, mari kita lihat lanjutnya. Ya, boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, religiusitas seperti apa? Allah Abraham, Allah yang memanggil, Abraham mempercayai itu. Lalu berjalan bersama Allah. Lalu kemudian Allah yang dipercayai Musa, itu gambaran slide-nya, bagaimana dia dituntun keluar, Allah yang dipercaya Musa, ternyata Allah sang pembebas. Dari budak yang tidak punya kuasa, dijadikan bangsa pilihan. Allah yang dipercayai Musa adalah sang pemelihara, itu gambaran perjalanannya. Memang seharusnya untuk keluar dari Mesir itu bisa langsung lurus, gitu ya. Tapi kenapa harus mutar? Tapi disitulah Allah sang pemelihara. Sekarang religiusitasnya ini mau melanjutkan bukan hanya sang pemelihara, bukan hanya sang pembebas, tapi Allah sang penggenap janji. Dan itulah Yosua. Nah, Allah yang bersama Yosua adalah Allah sang penggenap janji. Tapi Allah para tentara, di mana untuk mengenapi janjinya, di situ nanti kita melihat untuk mengalahkan tanah Kanaan memang digambarkan yang pertama dengan heroik, yang kedua juga harus dengan bertempur, itu Allah para tentara. Lalu Yosua sekaligus keserampakan aksi dari 12 suku yang bersama-sama. Dan disitulah tumbuh religiusitas, pengenalan tentang Allah yang baru. Mari kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya inilah identitas baru. Identitas baru siapa umat Allah dan bagaimana?
ternyata menumbuhkan religiositas. Di Keluaran menghayati dari budak umat yang tidak berdaya, kok diangkat jadi bangsa pilihan. Nah, setelah jadi bangsa pilihan, memang melewati padang gurun, menghayati Allah sebagai sang pemelihara hidup yang selalu mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari, terutama masalah perut, masalah elementer, tapi juga perlindungan. Allah yang dipercaya Musa itu. Lalu Allah yang beserta para tentara adalah Allah yang memberikan anugerah tanah. Janji kepada nenek moyang, tanah air yang baru. Kenapa disebut tanah air yang baru? Menggantikan tanah air lama yang ditinggalkan Abraham. Dengan janji Allah, tapi harus diperjuangkan dengan usaha manusia. Itu yang digambarkan. Mari kita lihat berikutnya. Iya, slide berikutnya. Mari Pak Gus. Yang peta kan Pak? Iya. Ya ini Pak. Oh, setelah itu Pak. Setelah. Iya, lanjut lagi. Bentar, Pak. Ini Pak. Masih dari teman saya masih identitas baru. Bapak ingin yang peta itu ya Pak? Setelah itu, slide setelah itu Pak. Setelah anugerah tanah ini, setelah ini. Itu identitas baru. Yang Yosua Pak, era baru. Oh, era baru. Oh, di tempat saya belum berubah. Sorry, ini sudah berubah di tempat saya Pak. Nggak tahu kenapa gitu ya. Oh, tempatnya Bapak Ibu saya belum berubah Pak. Oh, benar. Oh ya, yang Pak Mahendra. Nah. Stop share dulu, baru diganti. Iya, boleh. Setting. Harusnya ini Pak. Sebentar. Iya. Oke, silakan Pak Gus. Iya. Sorry, caranya. Ya, jadi sekarang kita mau melihat di situ ada peta wilayah sebelum itu, Pak. Oh, sebelumnya. Iya. Ini, Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat, itulah gambaran nanti tanah-tanah yang akan diduduki. Yosua dengan keserempakan aksi. Lalu kalau dilihat, ada kira-kira 6 poin penting gitu ya. 6 poin penting di dalam kita mau memahami gitu ya. Di mana dari identitas baru jadi etnositas, lalu jadi sebuah spiritualitas di situ. Nah, Allah sebagai sang penggenap janji, di situ Yosua, lalu pendudukan tanah Kanaan itu dimulai era baru kepemimpinan Yosua. Tapi sekaligus ada kebulatan tekad dan keserentakan aksi itu. Itulah yang harus dilakukan umat. Jadi Yosua yang memimpin, Allah yang menyertai tentara, kebulatan tekad Israel, dan keserentakan aksi itu. Lalu nanti kita akan melihat, mungkin kita akan kaget, penilaian negatif terhadap bangsa asli Kanaan. Gitu. Nah, selain penilaian negatif, yang kelima, kalau nanti kita coba perhatikan di serial Yosua itu nanti di pengantar saya hanya singgung sedikit saja, ternyata ada penumpasan total. Jadi rasa-rasanya kok seperti perang harus mengalahkan itu loh. Bahkan kalau kita baca Yosua 8 itu rasanya kok sadis banget gitu loh, membabat habis penduduk asli Kanaan. Baru setelah itu tanah dibagi. Itulah nanti yang kita lihat gitu. Mari kita lihat satu-satu era baru dengan kepemimpinan baru Yosua. Nah, disitulah kenapa disebut era baru. Jawabnya satu, Tuhan tidak meninggalkan umat, di mana Yosua 1 ayat 1 sampai 9 itu. Tuhan tidak meninggalkan umat, tapi Tuhan hadir menyertai terus dengan menunjuk secara langsung Yosua dari suku Efraim, sumbernya sumber dari Deuteronomis, sesudah kematian Musa pada Ulangan 34 ayat 9,
Lalu dilanjutkan pemenuhan janji kepada Yosua untuk melakukan itu. Lalu kalau kita ditanya Yosua artinya apa? Yosua Allah menyelamatkan itu. Nah, Allah menyelamatkan itu simbol dari pemimpin pasukan. Siapa Yosua memberi komando? Satu komando, seperti dulu Musa, satu komando yang memimpin di gurun. Sekarang satu komando dengan tongkat, satu komando dari siapa? Yosua itu. Lalu di balik itu ada keyakinan Allah sedang melaksanakan janji menyelamatkan. Bahkan bisa berdiri sejajar, bukan hanya sebagai bangsa baru yang kelasnya kelas tempe gitu ya, tapi bangsa baru yang nanti sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah eksis. Siapa? Mesir. Siapa? Bangsa Filistin yang punya negara. Mereka punya negara. Walaupun kapan nanti? 200 tahun lagi zaman Daud. Tapi itulah janji Allah digenapi era baru dengan hadirnya pemimpin baru dengan satu komando, satu tongkat komando yang harus disambut dengan seluruh umat itu. Mari kita lanjut berikutnya. Nah, penunjukan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Apakah biasanya kita baca teks-teksnya, Pak? Berkenan bisa Pak dibaca. Gimana, Pak? ada tanggapan? Biasanya teksnya dibaca atau? Iya, kalau berkenan bisa dibaca Pak. Dibaca ya, boleh. Mari, kalau begitu kita akan mencoba membaca Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Apakah ada sukarelawan? Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ini satu bagian gitu, satu bagian yang penting di sini. Yosua 1 sampai 9. Ada sukarelawan yang mau membacakan? Saya baca ya, Pak. Ya, boleh, Pak Ari. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana, sampai sungai Efrat, sungai besar itu dari seluruh negeri orang Het, sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebagaimana aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu kuatkan dan teguhkan hatimu, itu selalu diulang. Nah, inilah kita akan melihat
Yosua sang pemimpin baru, dia diberikan perintah, lalu dari perintah itu dia harus melaksanakan mandat itu dengan uraian tugas yang harus dilakukan, lalu ada janji Tuhan, janji penyertaannya yang menutupnya. Itu penunjukan Tuhan kepada Yosua sesudah kematian Musa sebagai simbol Allah rupanya terus memimpin kehidupan umat. Nah, maka dimulai dengan perintah ayat 1 dan 2. Siaplah sekarang, seberangi sungai Yordan. Siapa yang harus menyeberangi? Engkau dengan seluruh bangsa. Kemana ke depan? Kemana? Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ada uraian tugas. Uraian tugas yang harus dilakukan. Tanah yang diinjak telapak kaki akan kuberikan kepadamu seperti pernah dijanjikan kepada Musa, sekarang ditegaskan kepada Yosua. Batas wilayah mana? Padang gurun. Padang gurun itu menunjukkan tanah Negeb di sisi sebelah selatan dan Gunung Libanonnya di sebelah utara. Sampai sungai besar, sungai Efrat, di mana seluruh tanah orang Het ini sampai laut besar atau laut tengah sebelah barat. Itu wilayahnya. Itu. Nah, lalu ada dorongan dan jaminan Tuhan. Yosua harus berani memegang tongkat komando. Karena apa? Karena ada kuasa ilahi yang menaungi, kuasa ilahi yang menyertai. Dimulai dari mana? Ayat 5. Tuhan akan menyertai Yosua. Meski tanah adalah anugerah Tuhan, Israel perlu kuat dan teguh untuk melakukan apa yang dimandatkan. Karena untuk menguasai tanah itu bukan tanah kosong. Kalau menguasai tanah kosong gampang itu. Tapi tanah yang sudah dihuni, ada penghuninya orang-orang Kanaan. Orang Amori katanya, orang Kanaan, orang Amori seringkali digambarkan di situ. Ada yang sudah lama menetap di situ. Kalau sudah lama menetap di situ, gimana untuk menduduki tanah? Maka disitulah jawabnya. Allah yang akan menyertai tentara, lalu disitulah ada peperangan, dan disitulah kota-kota itu akan dikalahkan. Itu menguasai tanah yang dikuasai bangsa lain itu. Nah, tapi ketidaktaatan umat akan merusak janji. Lalu ditegaskan, Tuhan akan menyertai kemana saja engkau pergi. Tuhan akan menyertai Yosua. Itulah perintah, mandat, lalu ada janji Tuhan. Sebuah perintah, sebuah mandat yang harus dilakukan, ditutup dengan janji Tuhan. Terus berikutnya, ya, pendudukan tanah Kanaan di bawah Panglima Tunggal Yosua, kalau kita lihat mirip-mirip dulu tradisi sebelumnya. Tradisi mana? Mesir, Padang Gurun, Gurun Sinai, di mana Musa sebagai satu-satunya pemimpin rohani Israel. Disebut Yosua menggantikan Musa. Bilangan 27 itu, Ulangan 31. Ulangan 31 ayat yang ke-23, itulah Yosua yang menggantikan Musa. Ulangan 31 ayatnya ayat yang ke-23. Kepada Yosua bin Nun, Tuhan memberi perintahnya, firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah setia kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Di dalam Ulangan sudah ada. Lalu disitulah sekarang Tuhan menyertai Yosua. Sehingga Yosua di situ disebut pengganti Musa. Yosua bin Nun penuh roh hikmat. Karena digambarkan Musa telah meletakkan tangannya atasnya. Itu 34 di situ. Ayatnya ayat yang ke-9. Adapun Yosua bin Nun penuh dengan roh hikmat, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya.
Orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu gambaran yang ada. Jadi Yosua ditegaskan sebagai tokoh yang memimpin aksi pendudukan. Dari mana? Dari hari pertama. Hari pertama itu ada, kita lompat sedikit-sedikit enggak apa-apa ya untuk memperjelas ini ya. Yosua 4 ayat yang ke-14 di situ. Pada hari itu Tuhan membuat Yosua besar di mata seluruh orang Israel. Mereka sangat menghormatinya seperti mereka menghormati Musa sepanjang hidupnya. Itu di hari pertama. Di hari penghabisannya juga sama itu. 24 ayat 28. Nah, rupanya kitab Yosua ini mau mengangkat Yosua, mau disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin besar yang memimpin umat Tuhan. Siapa? Musa, Daud, Nabi Elia, dijelaskan dengan penuh karisma. Yosua yang penuh dengan roh kebijaksanaan. Yosua mewakili angkatan muda yang mengalami zaman padang gurun, lalu boleh memimpin masuk sebagai panglima, masuk tanah perjanjian. Lalu catatan saya, spiritualitas bukan hanya pengenalan akan Tuhan, tapi yang ditonjolkan pada zaman Yosua ini, dan di sepanjang tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, karena Yosua meninggal, tapi setelah itu proses sejarah panjang, Israel beribadah kepada Allah, hidup patuh kepada Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, ayat 8, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, kitab Musa ini. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Di bawah mandat sang pemimpin baru, kalau kita melihat kehidupan Israel, beribadah dan hidup patuh kepada Tuhan. Itu. Mari kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau tadi ada perintah Tuhan kepada Yosua, sekarang justru Yosua setelah menerima penugasan dari Tuhan, Yosua memberi perintah kepada umat, dan seluruh umat harus ikut serta. Kalau ada 12 suku harus ikut serta dalam perjuangan perebutan tanah suci. Mari kita lanjutkan Yosua 1 ayat 10 gitu ya, sampai dengan ayat yang ke-18. Silakan, ada sukarelawan untuk membacakan bagian kedua. Pak. Ya, silakan Pak Ari. Ayat 1 ayat 10. Iya, sampai 18. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, Yosua berkata demikian, ingatlah perkataan yang disampaikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketentraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sini sungai Yordan. Namun kamu semua pejuang gagah perkasa haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka.
sampai Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mentaati Musa, demikianlah kami akan menaati engkau. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak menaati perkataanmu, apapun yang akan kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kalau tadi 1-9 mau menggambarkan penunjukan Tuhan kepada Musa, sekarang apa responnya? Bagaimana Yosua? Perintah Yosua yang rupanya disambut dengan kebulatan tekad dari seluruh umat dan kesatuan aksi mereka. Itu yang tadi dibaca Pak Hari itu. Nah, jadi rupanya di situ umat harus ikut serta, tidak ada terkecuali, ikut serta. Lalu 10-11 itu perintah Tuhan diteruskan dengan mengatur pasukan. Komandan, satu pimpinan mengatur pasukan, Tuhan sendiri yang akan memberikan janjinya kepada seluruh nenek moyang mereka melalui Musa dan Yosua. Seluruh umat dengan kebulatan tekad diserukan untuk menerima janji Tuhan dengan keteguhan hati dan jangan menyimpang dari petunjuk Taurat. Lanjut. Slide-nya. Nah, perkataan 12 itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Diberikan izin dulu oleh Musa untuk menetap di timur Yordan. Kalau dilihat sungai Yordan di timurnya. Yosua 21, 43-45, tapi syaratnya yang laki-laki nggak boleh. Harus ikut serta. Itu. Jadi yang tinggal ya perempuan dan anak-anak. Itu. Nah, yang lain ikut serta menyeberang sungai Yordan, berada di depan sebagai pahlawan yang membawa senjata. Itu. Sesudah suku-suku lain dikaruniai keamanan dapat tanah, maka 2,5 suku tersebut boleh pulang dan menetap di kotanya. Itu. Jadi kalau kita lihat tanah itu karunia Allah, ya, tapi sekaligus harus diperjuangkan dengan kebulatan tekad, kesatuan aksi, dari 12 suku. Apa respon mereka terhadap perintah Yosua? Di situ rupanya penutupnya ayat 16 itu, segala yang kau perintahkan akan kami lakukan. Lalu ayat 17 sama seperti kami mendengar perintah Musa. Kami mendengar perintahmu dan kami memperlakukan itu sama seperti perintah Musa. Jadi ketekatan bulat, kesatuan aksi itu yang terjadi itu. Nah, lalu ceritanya di sini riwayat pendudukan tanah Kanaan, umat bertindak serentak sebagai satu kesatuan tentara yang tersusun rapi dari satu suku, nyebrang sungai Yordan, mengalahkan satu kota atau mengalahkan tentara Kanaan. Lalu setelah operasi berhasil, tanah itu kemudian dibagi, itu di akhir operasi kependudukan itu semua dilakukan bersama, tidak ada suku-suku yang merasa malas berjuang atau takut berjuang. Khususnya suku Ruben, Gad, separuhnya Manase harus memenuhi lebih dulu kewajiban mereka, baru menetap itu. Nah, kalau kita melihat gitu ya, ini sekedar gambaran. Apakah gambaran ini pada waktu itu suku-suku langsung dikalahkan? Tidak ada yang tersisa? Atau ada yang memang betul orang Ai dikalahkan?
Tapi di pihak yang lain, di tempat yang lain, ada yang enggak, masih ada sisa-sisa. Yang mana menurut kita? Boleh beberapa berpendapat dulu dari sini. Dengan catatan kritisnya. Adakah semua suku langsung ditumpas habis? Atau masih ada sisa? Silakan, 5 menit boleh berpendapat? Boleh Pak. Ya, Pak Ari, mari Pak. Jadi waktu disuruh membunuh musuh-musuh itu sampai ke akar-akarnya, seolah-olah itu kejam sekali ya. Tapi kan waktu sampai pertama itu misalnya Yosua mengalahkan benteng kota Yeriko hancur, ya mereka sebelumnya udah ketakutan semua. Jadi sudah lari semua. Jadi kira-kira sih orangnya udah pada lari semua, jadi dengan mudah saja dihancurkan ya. Selain itu kan juga timbul kemudian kan memang ada Filistin, dia balik lagi rupanya ke Filistin. Atau Moab atau mana gitu ya. Sehingga memang susah. Kalau dicari mereka berpencar lari kemana-mana juga susah. Jadi kira-kira apa betul begitu? Terima kasih Pak Agus. Oke, nanti menarik ya, karena ada satu gambaran yang mau menggambarkan semua itu habis, gitu ya, habis. Ada yang mengatakan Nggak semua nggak habis Pak. Nggak semua habis itu nanti kita lihat itu ya Pak ya. Nah, tetapi yang menarik ini sebuah gambaran yang nanti kita melihat. Oh, Yosua itu ternyata dalam menyusun kitabnya itu ada 2 periode, itu loh nanti. Nah, ada periode pertama. Nah, periode pertama mau menggambarkan Allah yang menyertai tentara Yosua, sehingga mau menggambarkan hero, sifat kepahlawanan yang memang mereka bisa menghancurkan. Itu dulu. Lalu nanti ada ayat-ayat tertentu enggak, beberapa suku masih gitu. Nah, kita jangan bingung dulu dengan ini gitu ya. Tapi yang mau ditekankan kesatuan tekad. Soal habis atau tidak nanti. Kesatuan aksi, semua terlibat. Nah, apakah jelas sampai di situ? Kalau jelas kita lanjut. Lanjut ya. Nah, terus saja Pak itu, karena yang pertama kalau kita lihat itu sama dengan yang Pak Hari gambarkan. Memperkokoh tempat berpijak. Jadi rupanya ada 3 tahapan pendudukan tanah Kanaan. Memperkokoh tempat berpijak, di mana daerah perbukitan yang ada di tengah, dan diselesaikan dengan mengalahkan Yeriko tadi. Lalu kota Ai, lalu persekutuan di Gibeon di situ. Itu pertama. Jadi tidak semua dus apa. Itulah tempat berpijak dulu. Jadi ini sebuah kepemimpinan Yosua, ini sebagai satu komando. Nah, kalau di perbukitan bagian tengah, itu lebih mudah itu mengalahkan. Lalu kemudian serbuan ke selatan, itu dengan menghindari Yerusalem, tapi mengalahkan 2 daerah yang kemudian dihuni oleh suku-suku Yehuda. Yosua 10 selatan. Lalu baru akhirnya ke utara. Jadi ada 3 wilayah tahap pendudukan. Itu tadi kan, jangan takut, jangan gentar, satu kesatuan aksi, ayo bergerak bersama-sama, seluruh suku, ayo berjuang bersama-sama. Tapi ada 3 tahapan pendudukan tanah Kanaan. Itu yang mungkin akan didalami nanti di bab-bab berikutnya, gitu ya, di pertemuan berikutnya. Mari kita melihat. Lanjut slide-nya. Nah, lalu pembagian tanah itu nanti rupanya 1-12, 13-nya bagi tanah. Lalu tanah Kanaan dipandang satu negeri milik satu pusaka. Siapa? Tuhan pemberinya. Itu. Lalu kalau tanah pusaka bisa direbut, dibagi kepada tiap suku sebagai anggota dari satu umat. Gitu kan? Bukan hanya 12 suku, yang hanya sekedar bersekutu memperjuangkan wilayah, tapi nanti menjadi satu umat itu, dan dilakukan oleh
petugas yang berwibawa tentu saja Yosua, walaupun ada peran kepala suku di situ ikut serta memutuskan, dan juga ada Imam Eliezer dari keturunan Harun sebagai petugas yang mendampingi Yosua di situ. Caranya dengan pengundian. Itulah tanah didapat gitu ya. Jadi rupanya dari identitas gitu ya, identitas dipanggil dengan identitas baru, tumbuh jadi bangsa, etnositas, tumbuh religiusitas baru gitu. Lalu akhirnya punya tanah di situ, lalu sejajar sebagai negara-negara, bangsa-bangsa yang sudah dahulu ada. Yosua dan pembagian tanah. Itu. Lanjut dulu slide-nya. Nah, pengembangan religiusitas. Nah, religiusitasnya apa? Tabut Perjanjian, 10 hukum Musa. Itulah pusat ibadah mereka. Pusat persekutuan ibadah 12 suku kepada Tuhan. Mula pertama memang disimpan di Gilgal, Yosua 4 ayat 15-24, kemudian ditempatkan di Betel tempatnya. Pada masa Samuel tersimpan di Silo. Jika ada sebuah kehendak, maka pemimpin bertanya kepada Tuhan sebagai simbol kehadirannya dalam tabut perjanjian, termasuk dalam perang kan itu. Nah, disitulah dalam perang melawan suku, itulah justru yang mau digambarkan, tabut perjanjian dengan religiusitas baru. Nanti kita lihat bukan tabut, tapi bait Allah gitu kan. Nah, lalu setelah menetap itu nanti ada hukum-hukum gitu. Kalau ada 10 hukum, ada hukum-hukum yang dikembangkan itu. Nah, pusatnya dari 10 hukum firman Tuhan yang ada di dalam Taurat Musa itu. Lalu apa yang kasih Tuhan Allahmu, tidak boleh menyembah dewi-dewi Kanaan, tapi Allah memberikan 10 hukum gitu ya. Maka yang digambarkan di ayat 8, tetap perdengarkan Taurat Musa, renungkan siang dan malam, akhirnya memang dijabarkan di dalam kitab-kitab perjanjian, dan ada 3 upacara. Mengapa? Dari bangsa di padang gurun menetap, bertani, bercocok tanam, hasil tidak selalu ada. Dewa-dewa Kanaan punya dewa-dewa. Allah yang hidup juga punya kuasa. Jangan ikut-ikutan kepada Baal dan sebagainya di situ. Maka ada kitab perjanjian, ada 3 upacara, roti tidak beragi, pesta panen, dan pengumpulan hasil panen, atau pondok daun di situ gitu ya. Pesta panen itu Pentakosta, pondok daun, roti tidak beragi Paskah. 3 itu yang nanti ciri pengembangan liturgis yang ada. Tapi itulah pengembangan religiusitas. Kesimpulannya dengan pertanyaan kritis, salah satu faktor penting mendapatkan tanah janji Tuhan adalah kepemimpinan. Ini berkait erat dengan identitas. Siapa mereka yang dipimpin? Umat Allah. Bagaimana mereka sebagai umat Allah? Dari mulai Abraham yang cari daerah baru, diberi tanah baru kan? Tanah Kanaan. Dari mereka yang hanya beberapa orang jadi bangsa. Identitas melahirkan etnositas. Berkaitan dengan tujuan dan tugas. Kalau sudah jadi bangsa, maka etnositas harus punya tanah. Tanah yang seperti apa? Ya tanah perjanjian. Lalu ada spiritualitas baru yang tumbuh. Siapa? Tuhannya Abraham yang beda dengan yang disembah oleh keluarganya di Haran, tapi Allah yang berjanji, Allah yang setia menepati janji, Allah yang disembah Musa, Allah yang disembah Yosua, yang menyertai para tentara suku-suku Israel. Lalu pertanyaan kritisnya itu dari situ, lanjut Pak. Nah, mengapa memakai perang dan kekerasan? Penumpasan total semua bangsa asli dibunuh dengan pedang. Kota mereka dibakar.
semua manusianya dibunuh. Tidak ada yang ditinggalkan dari semua yang bernafas. Itu. Nah, Yosua 11, Yosua 12 sampai 14. Nah, rupanya ada penafsir yang menggambarkan keadaan darurat. Sehingga harus bertindak memakai kekerasan. Raja itu, nah kalau wilayahnya direbut, pasti akan bertindak itu. Maka berperang melawan Israel. Tidak ada pilihan lain. Mau ngalah hingga punah, mau jadi budak kembali seperti dulu di Mesir, atau menerima tantangan membela diri sekuat tenaga dengan mata pedang. Gitu. Nah, sehingga ini satu-satunya ya Allah di dalam Yosua yang menggambarkan kenapa memakai perang dan kekerasan. Kristobat ini salah seorang tokoh Perjanjian Lama gitu ya, yang nulis banyak tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Mau menggambarkan selain ancaman raja-raja ini yang kalau nyerang bisa mengalahkan, Kristobat mau menggambarkan ancaman penyembahan berhala. Tuhan dan Baal pada zaman Raja Ahab dan Nabi Elia, maka menyingkirkan sampai ke akar-akarnya, Baalnya disembelih total, berantas total sampai ke akar-akarnya. Itu. Nah, sehingga disitulah penumpasan terhadap penduduk asli. Mari kita lihat berikutnya. Nah, perang umat Israel di sini bukan lagi perang umat Israel, bukan perang nasional, bukan perang antar bangsa, tapi perang antara umat Allah versus bangsa kafir. Siapa yang mengatakan D.C. Mulder mau mengatakan ini? Kalau gitu mau melihat perangnya ini apa? Perang antara umat Allah versus bangsa kafir. Bukan perang nasional gitu loh, bukan perang antar bangsa, tapi perang antara kerajaan Allah dan kuasa duniawi gitu. Maka tanah Israel tidak direbut sekaligus, tetapi di dalam sebuah proses yang lama. Maka tadi saya katakan ada yang menggambarkan dirampas sekaligus. Kita baca 10 ayat 40 gitu. 10 ayat 40 ya, kita lompatin dulu boleh ya. Saya baca 10 ayat 40. Ini yang mau menggambarkan sekaligus ya. 10 ayatnya 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Pegunungan, tanah Negeb, Shefela dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tak seorang pun dibiarkan lolos. Semua yang bernafas ditumpasnya seperti diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua mengalahkan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, termasuk seluruh daerah Goshen sampai Gibeon. Semua raja itu dan negeri mereka sekalipun direbut oleh Yosua karena Tuhan Allah Israel berperang untuk orang Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke perkemahan di Gilgal. Itu yang sekali direbut. Tapi masih ada yang sisa-sisa yang tidak direbut, di mana Yosua 15 itu. Yosua 15, mungkin itu ayatnya ayat 6. Yosua 15 ayat 65. Ayatnya ayat 6 atau ayat 9? Ayat 65. Enggak, 65 enggak ada ya, Pak? Enggak, itu Pak, tulisannya 65. Gimana tulisannya 65 sebentar? Atau 17 dulu, 17 dulu. 17 ayat 12 sampai 18. Oke, 12. Namun suku Manase belum dapat menduduki kota itu. Jadi orang-orang Kanaan tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa, tetapi mereka tidak dihalau sepenuhnya. Masih ada sisa ya. Dengan yang ditumpas sekaligus, tidak ada sisa. Itu.
Itu. Jadi kita melihat ada dua bagian gitu ya, walaupun memakai kekerasan, ada yang berhasil, ada yang tidak ditumpas sekaligus itu. Ayatnya 63, Pak, yang 15, Pak. Berapa? 63. 63. Tapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem belum dapat dialog orang Yehuda. Orang Yebus itu masih tinggal bersama orang Yehuda di Yerusalem sampai hari ini. Belum berhasil semua ya. Yang satu berhasil itu. Nanti kita lihat. Oke. Terus dulu. Nah, disitulah riwayat pemberian tanah Kanaan, pembagian tanah, dan hidup di tanah suci itu. Sungai seberang Yordan, ada sunat Paskah, lalu Yeriko. Nah, dengan pertolongan Tuhan, nanti Yeriko itu dengan raja dan pahlawannya di situ akhirnya jatuh, tapi merebut kota Ai, belum sekarang, tapi itu tidak berhasil. Karena apa? Ada dosa. Lalu penyerangan Ai 1, Ai 2 itu kelihatannya. Lalu yang bengis-bengis muncul di sini nih Pak. Ini ya. Yosua 10 ayat 26. Saya menunjukkan beberapa poin aja, walaupun itu masih dibahas besok ya. Tapi mau melihat kok bengis sekali itu ya. Yosua 10 ayatnya ayat 26. Menarik kalau melihat Yosua ini. Begitu saya mempersiapkan ini, wah, ini banyak hal yang sebenarnya bisa digali. 10 ayatnya 26. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantungkan mereka pada 5 tiang. Mereka tergantung di tiang itu sampai petang hari. Menjelang matahari terbenam, Yosua memerintahkan supaya mereka diturunkan dari tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu di dalam mulut gua itu ditaruh batu-batu besar yang masih ada sampai hari ini. Wah, ceritanya cerita-cerita yang rupanya bengis, brutal, sadis itu ya. Nah, ayat yang ke-24 juga sama itu kalau kita melihat itu ya. Justru disitulah gambaran-gambaran yang digambarkan gitu. Yosua masuk tanah Kanaan, Yosua mengalahkan, ditumpas dengan segala yang bernapas. Lalu pulang ke Gilgal itu. Rupanya pemberian tanah Kanaan seperti itu gitu ya. Ya, lanjut dulu. Sebelum kita diskusi, nah intinya Israel harus bersatu dalam satu tindakan untuk mendapatkan tanah perjanjian. Kesatuan tekad, kesatuan aksi, semua harus bergerak bersama-sama. Oke, digambarkan ada yang sadis dan sebagainya. Israel harus setia pada perintah Tuhan. Itu akhirnya, dan pada akhirnya harus memilih Tuhan dan menolak segala ilah lain yang ada di Kanaan ini. Nah, kunci bacaannya itu nanti di pasal 23 itu. Tuhan telah berperang bagi umat dan menghalau segala musuh. Musuh ditumpas habis. Jadi religiusitas apa yang mau ditekankan? Setialah kepadanya. Setia, ikuti perintahnya. Kembangkan ibadah. Tuhan akan mengusir sisa bangsa kafir karena belum ada. Nah, asalkan umat tetap berpaut kepada Tuhan, religiusitas apa yang mau ditekankan, Tuhan akan membantumu dalam segala perang dan perjuangan yang masih tersisa. Jadi ada dua hal yang mau ditekankan, yang ditumpas habis dengan yang tidak. Lanjut lagi, masih 2 slide kelihatannya. Nah, ini yang melihat ya, pemusnahan Ai. Ini pernah menjadi tugas mahasiswa gitu ya. Lalu dia harus mimpin di kelompok PA gitu. Itu Pak Daniel Istiabudi, itu dosen Duta Wacana pernah menggambarkannya. Suruh baca kesan pertama seperti apa, tuliskan itu dan bacakan. Ngeri-ngeri loh itu. Nah, lalu ini satu di gereja Pentakosta, satu di gereja Katolik gitu ya. Terus satu di GKJ, terus ada beberapa di gereja Muria gitu ya. Untuk memahami ini, terus ini mau digambarkan kira-kira gitu ya. Karena tokoh Yosua kok memakai perang, memakai kekerasan. Lalu teks itu apakah mengganggu Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika membaca pemusnahan Ai ini?
Terus pertanyaan kedua, apakah mengganggu Anda? Jika mengganggu, mengapa? Jika tidak mengganggu, enggak, Pak. Seperti apa? Ada yang jawab, enggak, loh itu kan perintah Tuhan, kok ya harus dibunuh ya dibunuh. Ada, iya ya Tuhan kok seperti itu. Terus tolong lihat dari teks itu, Yosua 8 yang kejam itu, adegan mana aja yang mengganggu. Lalu tolong beri penilaian karakternya. Kalau begitu Allahnya seperti apa, orang Engnya seperti apa, yang disebut pahlawan seperti apa, dan Yosua yang memberi perintah seperti apa. Nah, apakah Anda setuju atas tindakan Yosua? Tindakan apa dalam teks ini yang dapat Anda pelajari, lalu masuk emosi dan sebagainya. Jika posisi Anda ada di sana, bagaimana pendapat Anda tentang tindakan pembasmian itu loh? Lalu bagi Anda pribadi, siapa orang Ai dalam konteks masa kini itu menarik itu. Tapi dari hasil pertemuan itu, kalau diringkas, hasilnya ternyata frame kita itu rupanya ada. Karena ya pandangan-pandangan yang ada, pandangan-pandangan teologisnya. Gitu. Nah, itu menarik. Maka ketika saya mempersiapkan ini, wah menarik. Benar ini kitab Yosua. Lanjut ya. Itu nanti di pelajaran itu mungkin menarik itu. Nah, ceritanya singkat kata, ternyata ada dua bahan. Bahan lama dengan bahan baru. Bahan lama itu sebelum Yerusalem jatuh, terutama di tengah-tengah kewibawaan zaman keemasan Daud, wilayahnya luas itu loh. Lalu cerita heroik ini dikembangkan. Cerita heroik seperti apa Allah yang menyertai seluruh perjuangan itu. Semuanya bisa ditumpas habis. Kejayaan, satu sisi. Terus kemudian itu menjadi gambaran Yosua. Yosua yang ada. Terus ada yang melengkapi lagi, nanti setelah Yerusalem jatuh dibawa ke pembuangan, lalu ada Nabi Yosia yang mengadakan reformasi, lalu kemudian menemukan lagi sejarahnya Israel setelah pembuangan. Nah, itu ditempel lagi, jadi ada bahan sesudah Yerusalem jatuh. Ada bahan ketika ditulis ini tahun 1000 dengan tahun 550 sebelum Masehi. Jadi ada daftar yang sedikit berbeda. Daftar batas suku dengan beda dengan daftar kota. Daftar batas suku sudah ada zaman Daud kuno. Daftar kota, nah ini adalah orang yang ketika pembuangan melihat lagi pasal 13 sampai 19 itu. Jadi ada yang sadis tadi ditumpas, ada yang tidak. Dua bahan disatukan. Jadilah kitab Yosua sekarang ini, dan itu yang kita baca di bagian 1 itu kan. Mari kita lihat berikutnya. Yang terakhir ya kelihatannya. Nah, pada zaman hakim-hakim itu rupanya ada tradisi lisan dan tertulis. Kemudian dipakai menyusun kitab Yosua, itu yang disebut parafase. Lalu pada abad 10, kitab Yosua diberi redaksi dan penyusunan. Zaman Raja Daud itu fase 1. Lalu zaman akhir raja-raja dan pembuangan, kitab Yosua itu diberi bentuk yang definitif oleh redaktur Deuteronomis itu. Nah, setelah reformasi Yosia tahun 550, dan itulah yang kita lihat sekarang ini gitu. Lalu sebagai penutup, nah justru disitulah kitab Yosua ini terjemahan baru, lalu terjemahan 2 yang kita baca. Teks asli dari teks Ibrani menurut para masyoret, para ahli kitab Yahudi yang hidup antara 500 sampai 1000 sebelum Masehi, seperti dicetak dalam Biblika Hebraika dengan kitel, lalu di situ kadang-kadang tafsiran diberi perhatian juga pada Septuaginta itu. Nah, lalu dari situlah dua bahan itu nampak ketara. Oke, baik Bapak Ibu, kira-kira itulah gambaran kita setelah kita melihat dengan selayang pandang dan tinjauan kritisnya. Saya serahkan Pak Jarwo. Terima kasih, Pak Agus. Ternyata kita sudah belajar keseluruhan kitab Yosua.
melalui resume yang dilakukan oleh Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, memberikan gambaran yang komprehensif, membuat kita lebih bergairah lagi. Ternyata ada banyak hal yang impresif gitu dalam kitab Yosua ini. Mudah-mudahan kedepannya ketertarikan ini membuat kita semakin rajin.